Halo semuanya, kembali lagi dengan Goalies Football. Sebelum kita membahas video kali ini, tolong bantu subscribe ya, biar semangat membuat berita bolanya. Jangan lupa juga tonton video lainnya, linknya ada di deskripsi kok. Oke, kali ini ada yang request berita untuk Real Madrid. Untuk berita kali ini, kita akan membahas tentang pemain incaran Real Madrid di bagian penyerang. Kenapa bagian penyerang atau striker? Karena Real Madrid masih belum bisa menemukan pemain yang bisa menggantikan Ronaldo menjadi mesin gol Real Madrid. Memang ada Karim Benzema yang bermain bagus musim ini. Tetapi bagaimana kalau Benzema cedera? Pusing pasti, dan usianya juga semakin tua. Jadi Real Madrid butuh penyerang gacor untuk musim depan. Lalu siapa saja kandidat penyerangnya? Nah, kali ini setelah membaca dari berbagai sumber di dunia, ternyata ada 3 kandidat untuk transfer Real Madrid di bagian striker. Yang pertama, Kylian Mbappe. Kesepakatan antara Real Madrid dan bintang muda timnas Prancis Kylian Mbappe diklaim hampir rampung. Kabar tersebut diungkapkan mantan pemain Paris Saint-Germain Jerome Rotten kepada Radio Monte Carlo. Mbappe disebut bakal segera menandatangani kontrak dengan Los Blancos. Kira-kira begini ngomongnya. Saya tahu dari sumber saya bahwa kesepakatan Kylian Mbappe ke Real Madrid hampir selesai, kata Rotten kepada Radio Monte Carlo dan dikutip Marca. Rotten menilai wabah virus corona yang melanda dunia membuat kesepakatan antara Mbappe dan Madrid sedikit tertunda. Tapi klub sepakat untuk menjualnya di musim panas pertengahan tahun ini dan hanya tinggal masalah waktu saja, tuturnya. Terlebih, legenda timnas Prancis Zinedine Zidane kembali menjabat pelatih tim ibu kota Spanyol itu. Mbappe sendiri mengakui Zidane adalah pemain idolanya saat kecil. Ia berharap suatu saat bisa bekerja sama dengan sang idola. Kabarnya kepindahan Mbappe ke Real Madrid ini akan memecahkan rekor transfer dunia. Untuk berapa harganya masih rahasia sepertinya. Namun ada sumber yang mengatakan bahwa itu akan memakan sekitar 250 juta pounds, dan ada juga nih yang berpendapat akan menghabiskan 440 juta US dollar dengan sedikit skema pertukaran pemain atau penjualan pemain. Dan menurut beberapa sumber, Real Madrid berencana menduetkan Mbappe bukan dengan Benzema, tetapi dengan bintang muda yang sangat gacor. Siapa dia? Kita akan tahu nanti ya di kandidat kedua. Lalu bagaimana statistik Mbappe musim ini? Mari kita simak. Penampilan 33, gol 30, assist 70, menit bermain 2479 atau sekitar 75 menit per match. Shots per game 3,8. Persentase passing sukses 81,7%. Aerial wins 0,2. Dilihat dari statistik tadi, bisa dilihat bahwa Mbappe adalah pemain penting untuk setiap laga. Walaupun dia bermain dengan rata-rata 75 menit per match, itu wajar karena kebugaran Mbappe diperlukan untuk pertandingan selanjutnya. Dengan 30 gol dan 17 assist yang dibuatnya musim ini, itu termasuk gila. Dan wajar jika dia diincar banyak klub top Eropa seperti Real Madrid dan Barcelona yang juga mencari pengganti Luis Suarez. Namun apa saja kelebihan Mbappe? Yuk kita simak bersama ya. Kelebihan yang pertama, kepas yang sangat baik. Itu artinya dia selain menjadi mesin gol PSG, dia juga menjadi pemain yang sering membuat peluang untuk rekan setimnya. Itu bisa dibuktikan dengan 17 assist yang dibuat walaupun dia berposisi sebagai striker. Yang kedua adalah finishing yang sangat baik. Untuk yang ini nggak bakalan ada yang protes ya. Kalau aku juga bilang dia itu seorang jenius di bidang gol. Dengan 30 golnya musim ini, itu adalah bukti bahwa dia mempunyai finishing yang sangat hebat. Yang ketiga adalah passing yang sangat baik.
karena passing sukses akurasi dia musim ini adalah 81,7%. Itu cukup menjadi bukti bahwa dia mempunyai kemampuan passing yang sangat baik. Sangat jarang seorang penyerang mempunyai presentasi passing seperti itu. Keempat, holding on to the ball yang baik. Kemampuan menahan bolanya bagus, dia jarang kehilangan bola, dia juga jarang salah passing yang membuat kemampuan holding on to the ball-nya bagus. Kelima adalah dribbling yang bagus. Kemampuan ini seperti salah satu kemampuan alaminya selain mencetak gol. Setelah melihat kelebihan Mbappe di atas, untuk kali ini kita akan membahas kelemahan atau kekurangan dari seorang Kylian Mbappe. Apa saja kira-kira? Kelemahan. Yang pertama, defensive contribution yang sangat buruk. Itu artinya dia sangat jarang memberikan bantuan saat timnya terserang. Itu terbukti karena dia sangat jarang melakukan clearance, tackle, intercept, dan juga ball recoveries. Namun itu wajar karena dia dibutuhkan saat timnya akan melakukan serangan balik. Dengan kemampuan dribbling dan speednya akan sangat membantu timnya dalam serangan balik. Kedua adalah aerial duel yang buruk. Tadi kita sudah melihat kalau rasio dia memenangkan duel udara hanya 0,2 per match kan. Ya, kurasa Mbappe buruk di bidang ini untuk saat ini. Yang ketiga adalah offset awareness yang buruk. Untuk kali ini Mbappe buruk dalam menyadari jebakan offset. Namun dia masih bisa memperbaikinya di masa depan karena dia masih muda. Saatnya kita lanjut ke kandidat kedua. Siapa sih yang Real Madrid ingin jadikan duetnya bersama Mbappe? Kandidat kedua adalah Erling Braut Haaland. Nah, inilah dia seorang pemuda yang membuat geger musim ini. Walaupun dia baru pindah ke Dortmund Januari ini, tetapi masih banyak minat dari beberapa klub top Eropa. Salah satunya Real Madrid. Karena penampilannya di Dortmund musim ini mengesankan walaupun dia baru bergabung. Alasan Madrid ingin mendapatkan Haaland adalah karena mereka sudah tidak butuh Gareth Bale dan juga Luka Jovic. Kabarnya sih Luka Jovic akan dijadikan pertukaran untuk mendapatkan Haaland. Namun belum jelas apakah Real Madrid harus menambah beberapa juta euro juga. Kita lihat saja nanti ya. Yuk kita lihat statistik Haaland musim ini bersama Salzburg dan juga Dortmund. Penampilannya 33, 40 gol, 9 assist, 2.200 menit bermain atau 66 menit per match. Shots per gamenya 2,5. Persentasi passing sukses 68%. Aerial one sekitar 1,2. Setelah melihat statistik tadi, tentu saja Haaland sangat cocok menjadi pengganti Cristiano Ronaldo yang pindah ke Juventus. Apalagi usianya masih sangat muda. Dia bisa menjadi andalan Real Madrid untuk bertahun-tahun. Ternyata ada sebuah kejutan nih di karakteristik Haaland. Apa ya? Kita simak nih. Kelebihan yang pertama, finishing yang baik atau sangat baik bisa dibilang. Tentu saja ini adalah hal wajib. Bukan rahasia lagi kalau finishing Haaland adalah hal yang mengesankan dengan 40 golnya dalam 33 laga. Yang kedua adalah aerial duel yang baik. Andalan Haaland bukan hanya kakinya, dia memiliki kemampuan hitting yang baik juga. Dengan rasio 1,2 per match, Haaland seperti Ronaldo saja yang bagus di kaki dan juga kepala. Lalu apa nih kejutannya? Kelemahan. Ternyata Haaland ini tidak mempunyai kelemahan karakteristik yang signifikan. Maksudnya gini, dia punya kelemahan, cuma tidak terlalu signifikan. Contoh seperti passing. Dia mempunyai persentasi passing sukses cuma 68%. Itu wajar saja karena dia seorang juru gedor. Jadi dia menutupi kelemahannya dengan kelebihannya, yaitu dengan gol-golnya. Jadi passing bukan kelemahannya. Karena penyerang mempunyai passing buruk itu cukup wajar karena tugasnya membuat gol dan gol. Yang ketiga adalah Pierre-Emerick Aubameyang. Nah, nama ini baru-baru ini saja dirumorkan. Sepertinya dia bukan pilihan utama untuk kandidat penyerang. Sepertinya dia akan menjadi pilihan jika target di atas gagal.
Karena Real Madrid juga mengincar banyak pemain untuk musim depan selain pos penyerang. Jadi menurut sumber di Eropa, Aubameyang akan menjadi kunci terakhir untuk pos penyerang. Jika budget Madrid hampir limit untuk bursa transfer musim depan. Untuk biayanya sih murah karena usianya sudah 30 tahun dan Real Madrid sudah menyiapkan skemanya untuk mendapatkan Aubameyang, yaitu dengan pertukaran pemain Luka Jovic plus beberapa juta euro untuk membawa Aubameyang ke Real Madrid. Dan menurut kabar beredar, Aubameyang tertarik pindah ke Real Madrid karena untuk membalas Barcelona. Loh, memang ada masalah apa sih? Ternyata Aubameyang di masa lalu berpotensi pindah ke Barcelona, namun gagal karena menurut Barcelona harganya terlalu tinggi. Dan sekarang rival Barca yaitu Real Madrid meminati jasanya. Tentu akan menjadi kesempatan emas untuk Aubameyang untuk balas dendam. Sekarang kita akan melihat statistik Aubameyang musim ini. 32 penampilan, 20 gol, 1 assist, 2.711 menit bermain atau 84 menit per match. Shots per game 2,5. Persentase passing sukses 72,9%. Aerial won 0,6. Ya, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, namun dia tetap bisa membuat banyak gol. Tentu ini akan menjadi transfer yang bagus untuk Real Madrid. Di usianya yang 30 tahun, apa dia masih punya karakteristik sih? Tentu masih, guys. Kelebihannya nih, yang pertama, finishing yang bagus. Tentu dengan 20 gol dalam 32 match di Premier League yang dikenal dengan liganya yang susah, sudah cukup menjadi bukti bahwa finishingnya masih bagus. Yang kedua, holding on to the ball yang bagus. Nah, ini dia kemampuan Aubameyang yang lain. Selain finishing yang bagus, dia juga mempunyai kemampuan holding on to the ball yang bagus. Kemampuan menahan bolanya bagus, dan dia memiliki pengalaman yang banyak. Akan menjadi hal positif jika Real Madrid mampu membawanya ke Santiago Bernabeu. Kelemahan yang pertama, aerial duel yang buruk. Karena Aubameyang mempunyai statistik aerial won yang buruk, yaitu hanya 0,6 per match, tentu duel udaranya masih buruk. Nah, tadi kita sudah membahas 3 pemain yang berpotensi menjadi penyerang Real Madrid musim depan. Menurut kalian siapa yang bakalan bergabung ke Real Madrid? Komen di bawah ya. Jangan lupa. Yang mau request boleh kok komen di bawah juga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tambah semangat lagi bikin berita bola animasinya. Hehehe. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe.